Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ragilia. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengambil jurusan manajemen dan saya masih semester 2. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata perkuliahan perekonomian Indonesia, saya akan membuat video presentasi mengenai Sustainable Development Goal and Green Economy. Untuk itu, jangan lupa like and subscribe. Oke, kita langsung saja mulai presentasinya. Oke, kita akan mulai presentasinya. Untuk poin yang pertama, mengenai pengertian dari Sustainable Development Goal atau bisa disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau bisa disingkat dengan SDGs, yaitu proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. SDGs sendiri mempunyai 17 tujuan dan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Prinsip yang telah dibuat dan telah ada sejak tahun 2016 hingga 2030 yakni guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan tentunya untuk melindungi lingkungan. Sejarah SDG sendiri tidak terlepas dari Millennium Development Goal atau bisa disebut dengan MDGs. MDGs sendiri telah ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan telah resmi berakhir pada Desember 2015. Adapun 17 tujuan dari SDGs tersebut ialah Audio Jungle. Nah, di sini merupakan contoh ilustrasi dari green economy yang berada di Indonesia. Pepohonan yang ditanam di sekitar rumah maupun gedung-gedung yang terdapat di gambar tersebut juga akan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan juga merupakan salah satu tujuan dari green economy itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat namun juga rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Bencana alam tersebut juga bisa disebabkan dari manusia sendiri, misalnya tanah longsor dan banjir. Oke, saya akan menambahkan sedikit materi di sini. Nah, sebagai negara kepulauan di dunia yang terbagi dalam 34 provinsi, salah satu cara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau secara sistematis di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, terutama proses perencanaan pembangunan dalam jangka panjang dan jangka menengah di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah dalam konteks geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di setiap daerah masing-masing. Oke, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dan untuk itu, sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.